Salam budaya, rahayu, salam jumpa. Eh, ini merupakan meditasi yang rutin ya setiap Rabu. Kita mulai 8:30. Ini pertama saya menyangatkan kembali konsep tentang ketuhanan dari meditasi Sastro Jindro. Bayangkan jika Tuhan itu seperti matahari, ia tidak pernah berubah, tak pernah memilih siapa yang akan disinari, ya. Kemudian juga cahayanya selalu satu, utuh, terus memancar tanpa pamrih, tanpa syarat. Bisa ulang, ya, selalu saya ulang, ya, bahwa bayangkan manusia-manusia itu sebagai seribu cawan yang berisi air, yang kemudian ketika jam 12 siang, setiap cawan itu ada matahari kecil yang memantul di permukaannya. Ya. Jadi pantulan itu bukan matahari lain, tapi merupakan refleksi dari matahari yang kita anggap sebagai Tuhan. Ini analogi ya. Jadi ia adalah cahaya yang sama hadir dalam ukuran yang sanggup ditampung oleh wadah. Dalam sastra Jindra ya, pantulan itulah yang kita sebut sebagai roh sucinya manusia. Ya, ada yang menyebutnya guru sejati. Ya, nah kemudian dari berkas itu disebut adalah suksma, ya, antara matahari yang terrefleksi di dalam cawan dengan matahari yang aslinya itu ada berkas disebut suksma. Bukan karena mataharinya itu yang turun ke bawah, tidak, tetapi itu saling sinorotan ya, siap menerima cahaya pada cawan itu ya. Kemudian juga sastra Jindra itu memang bukan mencari Tuhan keluar ya. Jadi ingat, selalu mencari ke dalam. Makanya ia seolah-olah membersihkan air di dalam cawan. Di air di dalam cawan itu juga akhirnya tersinari. Ya. Naliko banyu wis bening, cahya ora perlu digoleki. Amarga pancen wis ana. Nah, karena sudah ada itu yang disebut ngemung ya. Nah, disitulah manusia memahami ia tidak menjadi Tuhan, tetapi nyawiji karo pepadange. Nah, di situ kemudian kita menyadari bahwa manusia memiliki 3 kesadaran ya. Itu kesadaran itu trigati atau gati pikir, gati rasa, gati rogo. Ya, ketiganya bukan musuh, bukan pula untuk dipertentangkan. Mereka adalah 3 pintu kesadaran sejati. Jadi tidak ada yang harus dibuang. Mereka menyatu menjadi kesadaran sejati. Nah, tak terangke dulu ya, kesadaran pikir ya, atau gati pikir, yaitu merupakan suara yang ada di kepala, ia menghitung ya, ia menimbang, menilai dan menyimpulkan. Dengan pikir ya, manusia belajar merencanakan, membedakan benar dan salah. Namun pikir tetap punya watak. Ia selalu bergerak ke masa lampau ya, dan masa depan. Dia jarang sekali betah tinggal untuk saat ini. Ya. Dalam sastra Jindra, pikir bukan raja, tetapi abdi raja yang tegas, cerdas ya. Sorry ya, abdi raja yang cerdas ya. Jika dibiarkan memimpin sendiri justru akan kacau. Nanti kita jadi penuh tafsir, ya, penuh tafsir dan jauh dari rasa. Nah, kemudian yang kuning ini adalah kesadaran rogo atau gati rogo. Kesadaran rogo adalah hadirnya tubuh, napas yang masuk dan keluar, denyut jantung, rasa lelah dan rasa hangat dan sakit. Nah, itu merupakan rasa yang tidak bisa berbohong.
sorry ini Gatirogo ya, yang merah ini. Gatirogo, ya Gatirogo nanti diedit aja. Kesadaran rogo ya, atau Gatirogo. Kesadaran rogo adalah hadirnya tubuh, napas yang masuk dan keluar, denyut jantung, rasa lelah, hangat, sakit, raga tidak bisa berbohong. Ia selalu jujur ya. Ia tidak ngawang, tidak larut dalam pikiran, tapi ia tumapak ing kene lan saiki. Artinya berpijak di sini dan kini. Dalam sastra Jendra, rogo adalah pintu kesadaran bumi, tempat kesadaran belajar untuk rendah hati dan kenyataan. Nah, kemudian yang ini sekarang kesadaran rogo itu yang kuning, ya, roso ya. Kesadaran roso adalah yang paling halus. Ya. Jadi roso adalah pangroso batin. Keheningan yang mampu memahami tanpa banyak kata. Disinilah welas asih, empati, kebijaksanaan tumbuh. Nalika rasa tangi, manungsa ora kepengin ngalahake, nanging kepengin ngerteni. Jadi rasa itu kalau kita rasanya itu bangun gitu, manusia hanya pengennya itu ngerteni aja. Karena rasa adalah jembatan antara manusia dengan cahaya sejati yang ada di atas. Di tiga kesadaran ini, gati rogo, gati rasa, gati pikir, ini harus menyatu nyawiji gati. Kalau kesadaran ini satu, maka ini disebut triwikromo. Ya, makanya kita sudah tahu bahwa dalam lagu Sastra Jendra bukan mematikan salah satu, tetapi nyawiji telu-telune, nyawiji ke telu-telune. Jadi karena topik kita ini kepada leluhur, kita mulai masuk ke meditasi untuk mengetahui tentang leluhur. Jadi bayangkan dalam kedamaian hadirlah suatu kebijaksanaan, bersemayam dalam getaran cinta yang suci. Biarkan kita tuh merasa kehadirannya ya, kehadiran leluhur itu dengan mata yang tertutup, melainkan dengan hati yang tenang, yang lembut. Kita harus mengerti dulu, leluhur yang disapa dalam meditasi itu tidak selalu berarti sosok yang hadir secara fisik atau makhluk tertentu. Ya. Jadi leluhur itu maknanya bisa berbeda, tergantung keyakinan dan niat pribadinya ini ke arah mana. Ada yang memikirkan saya ingin menyapa leluhur itu ingin bayangke kakeknya sendiri misalnya. Nah, itu merupakan hal yang niatnya pribadi. Jadi leluhur juga bisa dianggap sebagai roh atau jiwa para pendahulu. Ya. Dalam tradisi spiritual, ya, itu leluhur dipahami sebagai jiwa orang tua, rohnya kakek nenek, dan suatu kekuatan atau roh dari garis keturunan sebelumnya. Nah, kesadaran yang telah melampaui tubuh fisik ini dianggap semacam leluhur. Energi kasih yang tetap menyertai keturunannya. Makanya kita terangkan dulu apa makna leluhur ya. Makna leluhur ada bermacam-macam ya. Jadi ada yang dianggap sebagai kakek, tetapi ada yang dianggap sebagai sosok-sosok yang sebetulnya secara fisik bukan. Ya, jadi nanti kita meditasi leluhur itu adalah merupakan satu meditasi triwikromo biasa, tetapi kita mulai melakukan satu penghayatan dengan observasi keluar tubuh. Artinya kalau meditasi itu mendalam ke self ya, ke dalam, nah kita mencoba untuk merasakan yang keluar. Ya, sosok-sosok yang keluar ini kita hormati. Namun bagaimanapun juga harus tetap memakai mantra. Ya. Sebaiknya tetap mantra yang kita biasakan dengan
Hanggayuh tinarbukaning triwikrama ingsun sumarah ngratoni sukma sumilar jagat kawedar. Itu harus tetap ya, kita harus melakukan satu pembacaan mantra. Coba sekarang nyalain musik, tetapi saya tetap memberikan panduan karena ini baru pertama Ji. Nanti kalau sudah ini kita lepas ya. Monggo.
sama dengan kita meditasi biasa, hanya observasi kita itu keluar, ya, keluar, tidak ke dalam diri. Ya. Kemudian juga leluhur yang disapa dalam meditasi itu tidak selalu diartikan sebagai sosok yang hadir secara fisik atau makhluk tertentu. Ya. Tetapi kita bisa menganggap bahwa karena leluhur dulu juga merupakan cahayaning Gusti, aku iki urip seperti kita, aku iki uripku cahayaning Gusti, ya maka kita bisa saja membayangkan bahwa apa yang kita inginkan untuk terhubung dengan leluhur itu ketemunya dengan cahaya-cahaya, yaitu cahaya-cahaya yang dia dulu juga mengalami hidup, ya. Nah, kecuali ada memang misalnya afirmasinya meminta kalau kita ingin ketemu kakek. Nah, itu perlu wajah atau foto itu dipandangin, ya. Tetapi kalau yang namanya leluhur itu masih luas sekali. Dia simbolis dari kehidupan yang kita teruskan. Artinya dulunya adalah memang dari mereka lah kita. Ya. Kemudian kita mulai membayangkan bahwa diri kita itu bisa menyatu dengan leluhur. Nah, kemudian nanti akan bisa terjadinya suatu dialog dengan leluhur jika kita menunjukkan kepada salah satu, misalnya foto nenek-nenek kita atau foto mbah buyut kita. Kita pajang betul-betul ya, itu nanti kita bisa melakukan dialog. Kalau memang dia juga mau hadir ya. Tuh. Jadi makanya sebagai roh atau jiwa para pendahulu itu ya, itu kita memiliki kesadaran yang telah melampaui tubuh fisik, itu yang harus kita lakukan. Jadi energi kasihnya tetap menyertai keturunannya. Nah, disinilah yang disapa adalah kesadaran atau energi mereka. Bukan hanya sekedar kita ketemu sosok atau tubuh yang katakanlah mungkin menyeramkan seperti dalam film. Jadi kita adalah menyapa kesadaran atau energi-energi mereka. Itu yang disebut kita menyapa leluhur. Jadi meditasi tadi itu hanya satu pembuka karena saya ada narasi yang saya tumpuk dari musik itu yang kalian sendiri langsung menyatukan, bagaimana menyimpulkan, ya kemudian bagaimana kalau kita kemarin sudah berbicara tentang liyep, layaping ngaluyup ya. Nah, sekarang ini kita mencoba memasukin satu meditasi di mana ada situasi hening yang kita rasakan, di mana ada liyep, kemudian layaping ngaluyup. Kalau kerennya itu ya itu tadi masuk ke gelombang theta ngaluyup itu. Tetapi kita karena di sastra Jindro selalu sederhana dan sifatnya lebih berbicara pada kehidupan ya, maka kita sebut dengan liyep layaping ngaluyup. Step by step kita masukin ya. Nah, disitulah sebetulnya kita sudah berhubungan dengan kesadaran. Jadi kita siapkan lagi dengan memulai lagi meditasi yang mana pertama kali adalah rasa harus memimpin ya, rasa merasakan rogo. Terus rogo kita rasakan dari jempol kaki sampai ke dengkul, sampai ke atas, sampai ke dada, sampai ke ubun-ubun. Itu kita rasakan terus. Istilahnya itu dalam satu sindro itu jinglengi rogo ya. Kita rasakan full, kemudian pikiran kita pasti ngerambiang kemana-mana. Nah, caranya dikandangkan. Kita, mata kita terpejam, tapi melihat ujung hidung. Tarik napas, melihat ujung hidung terus. Nah, di situ pikiran kita dikandangkan, namanya. Mandeng pucuking brono. Ya. Lakukanlah itu sambil telinga tetap mengawasi musiknya. Nah, sekarang tinggal niat kalian semua. Kalau niatnya untuk
menemui atau menyapa leluhur, kalian harus bisa memikirkan objek atau observasi keluar. Oh, di depan saya ini ada tembok. Oh, di kiri saya ini ada kursi. Oh, di belakang saya ada teralis misalnya ya. Oh, ada meja, ada kursi. Itu keluar, itu kita tidak ke self ke dalam. Kita mengobservasi keluar. Dengan observasi keluar, kalian nanti terlatih. Oh, di situ ada energinya. Bahkan kadang-kadang melihat, oh di situ ada sosoknya. Ya. Nah, meditasi untuk menyapa leluhur sama itu. Cuman ada afirmasi bahwa kita niatnya adalah melihat leluhur, bertemu leluhur. Nah, kalau leluhur hadir, ajaklah dialog. Dan ini sebetulnya sudah dijamah oleh Carl Gustav Jung ya, dengan Palemon ya. Dia membayangkan ada seorang sosok tua yang disebut sama Gustav Jung itu Palemon. Diajak dialog, bahkan diajak bersama-sama mengatasi pasien-pasien yang datang ke Jung. Ya, itu. Nah, jadi inilah yang namanya meditasi berbicara dengan Jung, berbicara dengan leluhur. Nah, orang-orang dulu ya, kita ini sudah lebih dulu kok sebetulnya. Leluhur kita ini biasa untuk berbicara dengan leluhur. Kadang-kadang justru dikatakan itu perewangan yang ngerewangi dia, ngerewangi kita. Bukan, itu tetap kita menyapa leluhur, menyapa sesuatu yang di luar. Jadi leluhur yang sebetulnya adalah tidak mesti kakek nenek ya, bukan. Tetapi adalah sesuatu yang pernah mendahului kita. Ya, secara DNA mungkin kita masih ada. Mari kita coba diskusi atau meditasi lagi dengan Triwikromo ya. Saya bacakan dulu mantranya supaya kalian juga bisa merasakan ya. Hanggayuh tinarbukaning Triwikromo ingsun sumarah ngeratoni suksmo sumilar jagat kawedan.
Ucapkan secara perlahan, wahai para leluhur yang penuh kasih, ya, kami menyapa dengan hormat dan rasa syukur. Terima kasih atas kehidupan, perlindungan, dan kebijaksanaan yang mengalir dalam diri kami. Lalu bayangkan sosok-sosok cahaya hadir di sekelilingmu tanpa menakutkan, ya. Kemudian juga merupakan penuh kasih dan kedamaian. Di situ kita akan merasakan ada sesuatu yang terhubung. Ya, seperti dalam lingkaran yang luas, ya, biar rasa haru, syukur, atau damai mengalir tanpa tertahan. Jadi kita tidak memaksakan, tetapi cukup mengamati rasa. Rasa kita mengamati apa yang terjadi dalam keadaan di mana kita sudah mendapatkan kunjungan dari cahaya-cahaya itu. Nah, mungkin ya meditasi berikutnya akan coba saya sangatkan lagi tentang meditasi menyapa leluhur ini, ya. Jadi apa yang sudah terjadi itu kita tetap harus merupakan satu ucapan syukur, ya. Kami terhubung dengan cinta dan cahaya. Kami siap melanjutkan perjalanan meditasi dengan bimbingan kebijaksanaan. Ya, maka ketika kita sudah selesai, tadi pasti tadi mengalami step-step di mana layap ngaluyup, otomatis ketika kita selesai, kita hembuskan nafas perlahan, ya, dan kita buka mata, kita sudah menyudahi satu
meditasi yang terhubung. Itu saya kira perlu nanti saya dalamin lagi untuk meditasi rebuan yang besok. Itu kembali lagi membicarakan tentang menyapa leluhur ini. Ya. Ya. Jadi kita tidak bisa sekaligus sudah mudeng, tidak bisa. Kemudian juga silahkan berlatih diri sendiri bagaimana untuk bisa menjadi satu yang sifatnya apa yang kita pegang, kita kuasai. Ya. Seperti kemarin Triwikromo ya sudah saya tandaskan beberapa kali dengan 3 gati yang disatukan dan tidak membuang salah satu gati karena itu akan berantakan. Kita harus tetap gati pikir, gati rasa, gati rogo. Nah sekarang ini dengan observasi keluar, bagaimana kita tidak ke self di luar itu bisa menemui satu kekuatan-kekuatan energi-energi. Ya, jika orang yang sudah sering berlatih ini biasanya tahu masuk ke dalam ruangan rumah itu, oh ini ada ininya, oh ini ada ini. Semua dengan rasa. Jadi leluhur yang disapa dalam meditasi tidak selalu berupa sosok yang hadir secara fisik. Orang kadang-kadang, wah itu fisiknya hitam, gondrong, panjang, jubewa. Enggak, tidak seperti makhluk tertentu. Karena leluhur dulu juga mengalami hidup dengan cahaya. Aku iki uripku cahaya ning Gusti Allah itu juga dialami mereka. Jadi kebanyakan juga cahaya yang kita lihat. Ya, kalaupun dia berbentuk sosok, berarti kita masuk ke dalam satu kesadaran yang di bawah kesadaran biasanya. Saya kira begitu dulu, saya coba nanti untuk rebuan yang berikutnya akan lebih saya dalamkan lagi supaya kalian semua tahu. Dan ini penting karena ini juga sangat berguna untuk kalian semua. Sangat berguna. Jadi tidak hanya cuma untuk meditasi ya, sangat berguna. Carl Jung sendiri memelihara yang namanya Palemon itu sampai kalau orang Jawa dulu dianggap ya kita punya perewangan. Dan itu membantu kita segalanya, membantu kerezekian, membantu menyembuhkan orang, membantu mas. Saya kira gitu dulu. Nanti kalau memang ada yang sharing, monggo silahkan. Salam Buddha, meditasi rebuan saya tutup, silahkan dilanjutkan kalau ada yang mau sharing. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tuhan.